Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin juzuk 2 karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Kita sudah sampai di kisah tahun ke-9 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. 37 As-sanatut tasi'atu minal hijrah. Pelajaran ke-37 tahun yang ke-9 dari Hijriah. Ghazwatu Tabuk, ini perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabuk ini satu tempat yang berada antara Mekah dan Madinah. Kemudian dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk ini nanti ada usaha dari orang munafik untuk membunuh Nabi, menjatuhkan Nabi dari Bukit Aqabah supaya jatuh ke bawah. Namun dalam kitab ini tidak diceritakan. Bisa teman-teman membaca di kitab-kitab yang lain, atau bisa mencari tentang usaha pembunuhan Nabi di Aqabah. 1. Fis sanatit tasi'ati, pada tahun yang ke-9 hadasat ghazwatu Tabuk, telah terjadilah oleh ghazwah Tabuk. Walam yakun fiha harbun, dan tidak didapati dalamnya akan harbun, tidak terjadi pertempuran adu pasukan. Wasababuha annahu balaghar rasul, bermula sebabnya ghazwah, bermula sebabnya peperangan itu bahwa sungguhnya al-wasy' itu balaghar rasul, sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam, anna Rom, bahwa sungguh bangsa Romawi tajammaat, berkumpul ianya bangsa Rom di Syam li muharabatil muslimina fi biladihim, untuk memerangi kaum muslimin di negeri mereka, kaum muslimin. Artinya begini, Nabi mendengar berita bahwa bangsa Romawi telah berkumpul menyiapkan pasukan yang besar, pengen menyerang kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Artinya mereka mau datang ke negeri kaum muslimin, mau menyerang Nabi dan kaum muslimin. Ya, ketika Nabi mendapatkan informasi tersebut, fajahaza alaihi salatu wasalam, maka mempersiapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam jaisan, akan pasukan minal mu'sirin, dari pasukan-pasukan yang mu'sir, yang sukar ketika itu. Jadi di sini ada istilah mu'sir. Jadi kenapa disebut mu'sir? Mu'sir itu orang yang susah payah. Karena pertempuran ini terjadi di musim panas, di musim paceklik. Nah, ketika suasana kaum muslimin sedang dalam keadaan genting, susah, panas, kelaparan begitu. Makanya disebut jaisan minal mu'sirin, pasukan yang mu'sir, yang susah. Jadi Nabi mempersiapkan pasukan dari mu'sirin, yablughu, yang sampailah oleh bilangannya pasukan tadi salasina alfan, 30.000 orang. Ini banyak benar nih, 30.000 orang Nabi berangkat. Nah, tadi Tabuk yaitu maudhi'un baina Makkah wal Madinah, satu tempat antara Makkah dan Madinah. Kemudian mu'sir, kita lihat mu'sir, jam'u mu'sirin. Mu'sirin ini jamak, mufradnya mu'sirin. Wa yusammal jaisu jaisal usrah, dinamakan akan pasukan usrah, pasukan kesusahan. Kenapa? Li'annahu kana fi zamani usratin nas, karena bahwa sungguhnya persiapan pasukan, boleh dhamirnya, itu ada pada zaman kesukaran manusia. Jadi ini terjadi pada masa-masa sulit. Wajadbil bilad, pada masa kekeringan negeri, jadab, kekeringan. Jadi Madinah ketika itu sedang paceklik, ekonomi sedang susah. Wasyiddatil harri, dan dalam keadaan yang sangat panas. Wakat asmaratil asjaru, dan sungguh telah berbuahlah oleh pohon-pohon. Wan nasu yuhibbun,
bermula manusia itu mereka menyukai akan ar-raha, kedamaian, wal iqamah, akan menetap di qurbi simarihim, di dekat buah-buah pohon-pohon mereka. Jadi ceritanya begini. Di waktu Nabi mempersiapkan pasukan untuk menuju Tabuk, ini keadaan lagi paceklik, genting, panas, suasana sangat panas, kemudian buah korma segala macam sedang berbuah. Jadi orang-orang ketika itu sangat berat untuk meninggalkan kampungnya untuk melakukan perjalanan jauh berperang. Mereka lebih senang di rumahnya, di kebunnya, menanti panen. Makanya disebut ini Jaisul Usrah, pasukan yang berat banget untuk berangkat. Disinilah ini para sahabat Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba nafaqatahu minal aghniya, dan meminta ianya Nabi akan nafkahnya perang, akan biayanya perang minal aghniya, dari orang-orang kaya. Karena ekonomi lagi sempit ketika itu, Nabi bikin pengumuman meminta orang-orang kaya supaya membantu perjuangan, membantu mempersiapkan pasukan, membiayai pasukan. Falabbau, maka menerima oleh mereka, menyambut oleh mereka orang-orang kaya talabar Rasul, akan permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat di ketika itu menyambut baik permintaan Nabi. Wa kana aksaruhum nafaqatan Utsman bin Affan, dan adalah yang paling banyak di antara mereka nisbah nafkah itu Utsman bin Affan. Termasuk Sayyidina Utsman ini orang yang paling banyak membantu dalam perang Tabuk ini. Wa hadza awwalu iktitabin fil Islam. Bermula ini itu awal iktitab dalam Islam. Jadi iktitab itu bisa kita artikan sebagai semacam kesepakatan untuk saling membantu, saling memberikan, ikut ambil bagian, ikut andil dalam mempersiapkan pasukan. Apa kita arti bahasa Indonesia iktitab? Jadi iktitab itu semacam kesepakatan bersama supaya semua orang ikut ambil bagian dalam membantu perjuangan. Nah ini, khususnya dengan harta. Ya, kita lihat ini satu. Jadi termasuk sahabat Utsman ini orang yang paling banyak membantu dalam perang Tabuk. Amfaka Utsman wa asyarata alafi dinarin. Telah menginfak oleh Utsman akan 10.000 dinar. 10.000 dinar ini sangat banyak sekali. Wa ata salasami'ati ba'irin. Memberikan ianya beliau 300 ekor onta. Wa khamsina farasan, dan 50 ekor kuda. Kita bisa membayangin nih. 300 ekor onta, 50 ekor kuda. Wa ja'a Abu Bakrin bi kulli malih, dan datanglah oleh Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Berapa harta Abu Bakar? Wa huwa arba'atu alafi dirhamin. Dianya harta Abu Bakar itu 4.000 dirham. Beliau bawa semua. Fasa'alahur Rasul, bertanya akannya Abu Bakar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal abqaita li ahlika syai'? Apakah engkau menyisakan untuk keluargamu akan sesuatu? Ada sisanya enggak di rumah? Faqala Abu Bakar berkata, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Wa ja'a Umar bi nisfi malih, dan datanglah oleh Umar dengan membawa separuh hartanya. Sayyidina Umar membawa separuh harta. Wa ja'a Abdurrahman ibnu Auf bima'ati auqiyah. Datanglah oleh Abdurrahman bin Auf dengan membawa 100 auqiyah. Ya. Wa ja'al Abbas, dan datanglah oleh Abbas wa Talha, dan oleh Talha bimalin kasir, dengan harta yang banyak. Wa tasaddaqa Asim bin Adiyin, dan bersedekah kepada Nabi oleh Asim bin Adi bisab'ina wasqan, dengan 70 wasak. Al-wasak situ nasaan. Wasak ini 60 sak. Satu wasak 60 sak kurma. Jadi beliau ini menginfakkan 70 sak. 70 wasak. 70 wasak berarti kali 60. Nah, berapa ton itu kira-kira? Wa arsalatin nisa'u bikulli ma yaqdiruna alaihi min hulliyihinna, dan mengirim oleh para wanita dengan seluruh apa yang mereka sanggupi di atasnya, min hulliyihinna, dari hiasan-hiasan mereka. Jadi para wanita pun mengirimkan gelangnya, kalungnya, diberikan kepada Nabi untuk bekal mempersiapkan pasukan yang 30.000 orang tersebut. Nah, Wajah alaihi salatu wassalam, dan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam sab'atun, 7 orang min fuqaha il Madinah. Ini dalam kitab Nurul Yakin bukan fuqaha tapi fuqara. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam oleh 7 orang min fuqara il Madinah, dari orang-orang fakir Madinah.
Yatlubuna ayyahmilahu, minta oleh mereka bahwa membawa ya Nabi akan mereka. Ada 7 orang dari orang-orang fakir di Madinah yang pengen ikut berperang juga, tapi mereka miskin, nggak punya bekal, nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa. Mereka datang meminta kepada Nabi supaya Nabi membawa mereka. Faqala lahum, maka berkata ianya Nabi bagi mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapati akan sesuatu yang aku bawa akan kamu di atasnya sesuatu. Nabi juga nggak punya apa-apa. Nabi menyatakan, saya nggak bisa membawa kalian, nggak ada apa-apa, nggak ada kendaraan, karena ini perjalanan sangat jauh sekali. Tawallau, berpaling, ya, berpaling oleh mereka 7 orang fakir tersebut. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i, dan bermula mata mereka itu tafidhu, sembab ia minad dam'i, dari air mata, haznan, karena gundah, alla yajidu ma yunfikun, karena gundah bahwa tidak mendapati oleh mereka akan apa yang mereka infakkan. 7 orang itu kemudian berpaling meninggalkan Nabi dalam keadaan sedih karena enggak punya bekal untuk bisa ikut berperang bersama Nabi. Tapi dalam kitab Nurul Yakin ada tambahan yang pada akhirnya 7 orang ini ikut bersama Nabi. 3 orang dibantu oleh Utsman, dibiayai. Ada beberapa orang lagi dibiayai oleh Abbas. Kemudian ada beberapa orang lagi sahabat yang lain yang punya kelebihan, membiayai 7 orang ini semuanya berangkat. Begitu kalau nggak salah dalam kitab Nurul Yakin, asal dari kitab Khulasah ini. Summa sara bil jais, kemudian berjalan ya Nabi dengan pasukan. Hatta wasala ila Tabuk, hingga sampai ya Nabi ke Tabuk. Sesampai Nabi di Tabuk, falam yajid fiha jaisan kama balagha, maka tidak mendapati ya Nabi fiha di Tabuk jaisan akan pasukan kama balaghahu, sebagaimana yang sampai ya akannya Nabi. Begitu Nabi sampai di Tabuk, ternyata pasukan Romawi itu nggak ada di sana. Ya, apa mereka udah kabur atau segala macam, nggak ada. Jadi perang nggak terjadi. Nah. 2. Summa sara bil jid, Nabi berangkat dengan pasukan nih. Kita lihat 2. Lamma azamar Rasul, manakala berazam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam alal khuruji, untuk keluar, khallafa Aliyan, meninggalkan ya Nabi akan Sayyidina Ali, ala ahlil bait, di atas ahlil bait. Jadi begini, ketika Nabi pengen keluar dari Madinah menuju perang Tabuk, Nabi meninggalkan Sayyidina Ali, menantu beliau, untuk menjaga keluarga. Artinya satu-satunya perang yang tidak diikuti oleh Sayyidina Ali yaitu perang Tabuk ini. Karena beliau diperintahkan oleh Nabi untuk tinggal di Madinah untuk menjaga keluarga Nabi, ahlul bait. Belum lagi ketika ini sangat genting sekali, banyak banget orang-orang munafik di Madinah yang mencari-cari peluang. Jadi ketika Sayyidina Ali tinggal di Madinah, faqalal munafikun, maka berkatalah oleh orang-orang munafik, istasqalahu fatarakahu, merasa berat ianya Nabi akannya Ali, maka meninggalkan ya Nabi akannya Ali. Ini kata orang munafik. Ini Ali ini udah nggak disukai oleh Nabi, makanya ditinggalkan, nggak diajak perang. Ketika Sayyidina Ali mendengar itu, beliau sedih. Fasyakalir Rasul, maka mengadu ianya beliau bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma sami'a, mengadu ianya beliau bagi Rasul akan apa yang mendengar ia. Faqala lahu alaihi salatu wasallam, maka berkata baginya Ali oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ama taradha, apakah engkau tidak rela, antakuna minni, bahwa adalah engkau dariku, bimanzilati Haruna min Musa, dengan kedudukan Harun dan Musa. Apakah engkau tidak rela Ali, engkau terhadap diriku itu seperti Harun dan Musa. Ini hadis luar biasa. Ini menunjukkan, kata para ulama, tentang kelebihan Sayyidina Ali yang luar biasa sekali. Beliau membandingkan antara Nabi dan Ali itu seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi hadis ini ada lanjutannya. Kata Nabi, illa annahu la nabiyya ba'di, melainkan tidak ada nabi sesudahku nggak ada nabi lagi. Tapi ini menunjukkan betapa begitu dekatnya Nabi dan Sayyidina Ali sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun. Summa a'tali wa al-jaisi Abu Bakrin, kemudian memberikan ya Nabi akan bendera pasukan kepada Abu Bakar. Wa hadzal i'ta' dalilun ala annaha akhiru ghazwah. Bermula ini pemberian, ketika Nabi memberikan bendera kepada Abu Bakar, ini menunjukkan kepada bahwa sungguhnya perang Tabuk itu akhiru ghazwah, akhir perang bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini
memang perang terakhir. Sesudah ini Nabi nanti kembali ke Madinah dan Nabi wafat. Nah, sudah selesai. Ya, as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata hadasat ghazwatu Tabuk, kapan telah terjadilah oleh perang Tabuk? Masa babuha, bermula apa itu sebabnya perang Tabuk? Jadi perang Tabuk terjadi tahun 9 Hijriah. Sebabnya Nabi mendengar berita pasukan Romawi pengen menyerang kaum muslimin. Mimman jahadzar Rasul, dari siapa saja mempersiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jaisa ghazwah Tabuk, akan pasukan perang Tabuk dari orang-orang yang susah, mu'sirin, kaum muslimin yang keadaannya sempit. Wama adadahu, dan apa itu jumlahnya? Jumlahnya sangat banyak, 30.000. Mimman talaba nafaqatah, dari siapa memintanya Nabi akan biayanya? Nabi meminta dari kaum muslimin yang kaya-kaya untuk membantu. Man ja'a fi dzalikal waqt, siapa yang telah datang ia pada demikian waktu. Datang Utsman, datang Abu Bakar, datang Abbas, datang sahabat-sahabat yang lain. Oh, ini maksudnya di sini siapa yang datang pada demikian waktu? Datang 7 orang fakir Madinah, minta supaya mereka dibawa oleh Nabi. Namun Nabi enggak punya bekal. Wa madza talabu minhu, apa yang mereka minta darinya Nabi? Mereka meminta supaya Nabi membawa mereka. Ini luar biasa kesetiaan perjuangan. Sampai di sini, ini pembahasannya sedikit doang karena khulasah. Nah, ini perlu, lagi-lagi kita perlu membaca sejarah yang lengkap sekali. Kita cari kitab yang tebal, yang pembahasannya lebih lengkap. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.